Bisa Mas Fikram atau bisa tolong bantu untuk menampilkan. Mungkin sambil menunggu, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan Bu Deni. Baik Pak, jadi yang pertama Bapak, ini sebenarnya memang kami mencatat banyak sekali masukan, tetapi memang dari berbagai macam masukan ini yang berkaitan dengan kemitraan, yaitu tentang platform digital dan materi pelatihan, saya pikir ini perlu untuk mendapatkan contoh konkret gitu ya dari rekan-rekan media supaya kemudian bisa melihat perbedaan antara apa yang ada di YouTube dengan apa yang ada di ekosistem Kartu Prakerja. Kemudian sebagai contohnya kalau itu karena ini kemudian related dengan rekomendasi bahwa apa yang katakanlah tersedia secara bebas di YouTube atau di kanal yang lain, itu salah satu rekomendasi dari KPK adalah supaya itu di drop dari ekosistem Kartu Prakerja. Nah ini agar nanti kita semua bisa melihat dan kita tahu bahwa semua orang sebenarnya bisa saja untuk kemudian memberikan materi atau berbagi di YouTube. Namun kalau kemudian apa yang ada di sana membuat ekosistem Kartu Prakerja atau siapapun yang memasang di Kartu Prakerja itu perlu untuk menurunkan materi itu, saya pikir kita perlu melihatnya dengan lebih komprehensif. Misalnya saja sebagai dosen Fakultas Ekonomi, kita mengajar misalnya saja mikro, makro, kita tahu bahwa kalau kita googling atau kita lihat di YouTube, sebenarnya ada juga dosen-dosen dari internasional maupun domestik yang mengajarkan materi ekonomi mikro atau makro, tetapi juga itu tidak berarti bahwa kemudian mata kuliah yang ada atau diberikan di Fakultas Ekonomi itu kemudian tidak boleh ada gitu, atau dianggap kemudian menjadi tidak relevan atau kita tidak membayar SPP begitu. Nah, jadi saya pikir sebenarnya ini relatif sama lah dengan yang kita lihat di program Kartu Prakerja. Nah, selanjutnya juga sudah ya Mas, ini operatornya Fikram. Oke. Jadi next coba Fikram. Oke, nah ini teman-teman mungkin bisa melihat itu yang umum, itu non prakerja, yang itu yang ada di prakerja, dan kemudian yang ada di YouTube. Teman-teman, ini bisa kemudian teman-teman perhatikan besar-besar, gitu ya, diperbesar. Misalnya di tengah itu, ini digital platformnya mau belajar apa. Kemudian itu modelnya adalah webinar. Jadi kalau webinar berarti gurunya atau instrukturnya betul-betul kemudian bawa tepung, kalau itu pempek berarti bawa ikan dan segala macam dan mengolah di depan murid-muridnya yang sedang mengikuti webinar ini. Nah, kemudian di situ juga kelihatan bahwa yang melihat 3.400 orang, jadi kita juga bisa melihat trafficnya karena memang survei dari TNP 2K menunjukkan bahwa masyarakat ini penerima Kartu Prakerja ternyata sebelum memilih mereka membandingkan antar digital platform dan mereka membandingkan antara apa yang ada di ekosistem Kartu Prakerja dengan yang di YouTube. Jadi penerima manfaat ini sebenarnya relatif kritis ketika mereka dan rasional ketika mereka memilih pelatihan. Nah, jadi ini contohnya belajar bagaimana memulai 3 usaha jajanan khas Indonesia, yaitu martabak manis, tempe ekonomis, dan donat dengan modal kecil bersama Chef Novi Olivia. Nah, ini masuk kategori cooking and baking. Di sini kemudian levelnya pemula, bahasa pengantarnya, kemudian ada tentangnya, artinya ada deskripsinya. Kemudian siapa yang mendaftar, kemudian poin materi belajar, dapat apa saja, sertifikat, bonus ini, bonus itu disebutkan. Kemudian juga disebutkan juga di situ silabusnya. Nah, kemudian kita geser ke kanan, di sini penyelenggaranya adalah Baking World.
yang setahu saya ini Baking World itu juga instrukturnya juga sudah pengalamannya panjang di dalam bidang ini. Kemudian di situ ada rating. Jadi teman-teman, kalaupun mau belajar apa sebagai digital platform telah mengkurasi pelatihan ini dan sesuai dengan Permenko pasal 27 ayat 3, PMO kami manajemen pelaksana itu juga wajib untuk kemudian melakukan kurasi lanjutan. Nah, jadi bukan kemudian serta-merta itu adalah digital platform yang menentukan pelatihan ini, karena apa? Setiap pelatihan, ada 3.000 pelatihan sekarang di ekosistem kartu prakerja, PMO itu harus meng-assign kode unik dari masing-masing pelatihan supaya ketika dibeli harga sekian kapan oleh siapa, itu kemudian kita bisa dapatkan datanya, karena kami harus mempertanggungjawabkan uangnya program uang APBN ini yang kemudian sudah disalurkan kepada anak-anak. Nah, di sini kalau misalnya pelatihannya itu ternyata mengecewakan, pengguna atau si penerima manfaat itu yang sudah merasakan, sekali lagi sudah merasakan program ini, kemudian bisa kasih rating misalnya bintang 1 atau bintang 2. Supaya apa? Ini menginformasikan kepada umum bahwa pelatihan ini nggak bagus. Sehingga pelatihan-pelatihan yang tidak bagus itu semestinya di dalam ekosistem kartu prakerja dia hanya bisa bertahan sementara. Dia tidak bisa sustain karena apa? Dia dihukum oleh para penerima manfaat. Nah, kemudian ulasannya ini jadi rating dan ulasan itu wajib. Kemudian di sini sudah diberi tanda kartu prakerja, pengajarnya adalah jadi, kemudian tanggal dimulainya. Nah, teman-teman sekali, ya, ketika kita mengatakan ya secara online, tidak berarti semuanya video, tapi juga ada yang pakai webinar. Artinya tadi si chefnya ini juga di depan kamera itu praktek. Nah, tapi kelemahan dari webinar ini teman-teman adalah lihat kapasitasnya 500, padahal yang kita layani adalah sekarang batch 3 680.000. Nah, jadi dan kemudian ada kekakuan dalam hal jadwal. Jadwalnya webinar ini tertentu. Jadi kalau tidak bisa hadir di jam tersebut, dia harus melihat jam yang lain. Ini berbeda dengan satu model lagi dalam delivery pelatihan online, yaitu yang disebut sebagai LMS. Nah, kalau LMS itu video, tapi itu pun masih ada ujiannya, tesnya, dan lain sebagainya. Nah, LMS ini misalnya saja, mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah ya membeli beberapa pelatihan di kartu prakerja, tapi di luar saya pun juga masih belajar, ambil beberapa pelatihan yang saya pikir saya nggak perlu sebutkan brandnya. Nah, itu dikasihnya hanya video. Nah, kalau video, maka itu pace-nya, kecepatannya, penyelesaiannya itu terserah kepada saya. Tapi, tentu saja teman-teman, adalah sebuah kerugian bagi yang bersangkutan kalau dia kemudian tidak mengikuti pelatihan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pengetahuan itu tidak dia dapatkan. Nah, jadi ini webinarnya pakai Zoom, harganya adalah 500.000, batas akhir pendaftarannya kapan, dan seterusnya. Tapi kita geser ke kanan, teman-teman, yang di YouTube. Sama-sama saya ketik ini, yaitu belajar pempek. Jadi saya ketik di YouTube, belajar membuat pempek. Di sini video ini adalah video dengan viewers kedua terbanyak dan dianggap katakanlah cukup relevan lah untuk dibandingkan dengan pempek yang di kartu prakerja. Nah, di sini kita lihat bahwa durasinya 18 menit 45 detik dan kemudian di sini pempek ikan Palembang resep asli wong Palembang, pempek ikan tenggiri asli Palembang. Yang ada adalah hanya jempol ke atas dan jempol ke bawah dan kemudian share dan lain sebagainya. Tidak ada sertifikat, bintang berapa, tidak ada orang mau kasih boleh, orang tidak mau kasih jempol juga boleh. Tapi kalau kartu prakerja itu wajib harus memberikan ulasan dan rating. Karena apa? Kita ingin evaluatornya, jurinya adalah peserta sendiri yang sudah merasakan itu dan mereka bisa inklusif, turut berpartisipasi untuk memberikan komentar terhadap pelatihan ini sehingga teman-temannya yang lain yang gelombang-gelombang selanjutnya itu kemudian katakanlah kalau pelatihannya itu jelek, itu tidak kemudian bertahan lama. Dia dihukum oleh para pengguna. Tapi kalau pelatihannya itu bagus, bintang 5 tadi, dia akan semakin kemudian mendapatkan katakanlah pemilih yang lebih banyak. Jadi itu teman-teman, kenapa kemudian kita menggunakan e-marketplace. Nah, kemudian ini view-nya 1,2 jam segini, sudah itu saja. Jadi 18
menit, sedangkan yang kanan tadi dengan chat Willy, kita lihat bahwa di sini tanggal dimulainya jam 2 sampai dengan jam 5 PM, artinya 3 jam. Karena membuat itu kan butuh waktu, baking dan segala macam itu butuh waktu. Nah, sedangkan yang sebelah kiri itu adalah yang non-prakerja, artinya dia mau belajar apa juga jualan modul yang lain atau jualan online course yang lain. Kita bisa lihat ini antara yang prakerja dan tidak prakerja, cara presentasinya sama, tetapi kita lihat harganya di situ 1,1 juta, sedangkan yang prakerja 500.000. Kita memang melihat bahwa yang di prakerja itu banyak yang kemudian harganya memang dibuat lebih murah oleh para pelatih. Next slide. Nah, kemudian ini perbandingan pelatihannya. Jadi teman-teman tadi sudah tahu ya bahwa online itu ada yang pakai webinar, tapi kalau webinar jadi lebih mahal, lebih susah waktunya karena harus menyesuaikan, dan kemudian volumenya tadi terbatas. Satunya lagi LMS, yaitu yang full video, yang itu kecepatannya bisa kita atur sendiri. Tengah malam, oh saya mau belajar, ya boleh. Weekend saya mau belajar, boleh, dan seterusnya. Jadi itu dua model, tetapi ada juga yang hybrid. Jadi ada yang kemudian dikasih dulu LMS, kemudian di akhir-akhir kemudian baru ada baru ada webinar atau tanya jawab dengan instrukturnya. Nah, instruktur ini juga ada yang pakai WA dan segala macam untuk kemudian terus berhubungan dengan para peserta pelatihan. Nah, ini contohnya perbandingan pelatihan lanjutan. Itu misalnya materinya terdapat 10 jenis pempek, kalau itu yang umum, kemudian kalau mau belajar apa, 3 jenis kue, YouTube tadi hanya 1 saja. Kemudian metodenya webinar dan LMS, yang di situ adalah macam-macam, yang di kartu prakerja ada evaluasi, ada pendampingan, kalau itu kemudian nonton video saja. Jadi tidak ada interaksi, kemudian interaksi hanya bisa dilakukan di kolom komentar YouTube jika ada balasan. Nah, kemudian pengajarnya juga ini kalau yang umum di sini Celsius Winery, kursus masak yang menyediakan studio memasak, dan kemudian instrukturnya ada internasional hingga lokal. Kalau yang Baking World ini platform pertama di Indonesia yang khusus menyediakan kursus baking secara online, didirikan oleh chef bersertifikat, memiliki pengalaman 30 tahun mengajar. Sedangkan yang di YouTube tadi itu kan rating nomor 2 paling banyak dilihat ya. Yang tadi itu dilakukan oleh Linscapes, YouTuber yang memiliki 50.000 subscriber. Dan ini tadi harganya 1,1, 500 dan gratis. Jadi itu teman-teman, tapi satu lagi saya sampaikan bahwa dari survei yang kita lakukan terhadap penerima manfaat, ternyata mereka itu sebelum memutuskan, mayoritas itu sudah membanding-bandingkan antar platform, bahkan mengecek dengan apa yang gratis ada di YouTube. Kemudian next, selanjutnya ini ada satu lagi, tidak perlu yang lain-lain, tapi ini pelatihan yang ada di Sisnaker. Saya perlu sampaikan bahwa yang di Sisnaker, teman-teman, itu Sisnaker kan ada di Kemenaker. Jadi Sisnaker itu adalah satu-satunya platform yang milik pemerintah dari 8. Nah, kemudian Sisnaker karena juga merupakan marketplace atau digital platform, maka juga melisting beberapa pelatihan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa misalnya saja pelatihan di Sisnaker, contohnya di sini adalah cara mempengaruhi pikiran orang dan sukses bernegosiasi, kemudian ratingnya adalah 4,8, kemudian harganya 500.000 oleh prakerja, penyedianya adalah sekolah pintar, dan seterusnya. Nah, kemudian yang di kanan itu yang saya ketik persis judulnya, yaitu NLP, cara mempengaruhi pikiran orang, bla bla bla, ada di kanan. Nah, kita melihat bahwa yang di Sisnaker, yang itu juga kita yakini bahwa Sisnaker pasti Kemenaker pasti pengalamannya luar biasa di dalam pelatihan, itu pun juga ada yang di YouTube dan gratis. Jadi bukan berarti kemudian yang begitu ada di YouTube, kemudian yang di Sisnaker jelek dan kemudian harus di-drop. Karena kita tahu bahwa Kemenaker tuh pasti ngerti lah pelatihan mana yang itu adalah memiliki nilai untuk membangun kompetensi, produktivitas, serta daya saing. Jadi ini contohnya. Ini juga ada dilakukan oleh trainer ini. Durasinya di sini adalah 30 menitan itu. Dan kemudian di sini juga jempol atas, jempol bawah seperti biasa. Nah, kemudian yang di bawah juga ada yang lain, yaitu 5 hal penting dalam negosiasi agar tidak gagal dan seterusnya. Nah, kemudian ini teman-teman yang next bawahnya satu lagi, dan nanti saya juga ingin
Jadi ini juga cara berikan di YouTube, ini juga di Sisnaker juga ada. Yang di kanan ketika saya googling dengan kata-kata yang sama itu juga kemudian ada. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu, pelatihan itu macam-macam dan saya pikir semua orang bisa berbagi, tetapi tentu saja semakin banyak yang berbagi, semakin banyak pilihan buat teman-teman peserta kartu prakerja itu adalah baik. Saya berhenti di sini dulu karena mungkin ada yang lain yang ingin sharing dengan teman-teman media. Monggo Pak Dida. Terima kasih Bu Deni. Perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah hadir belum ya? Tadi beliau memang bilang sedikit terlambat karena masih berlangsungnya rapat. Sepertinya belum hadir, jadi terima kasih Bu Deni. Mudah-mudahan tadi teman-teman wartawan udah makan siang ya, soalnya Bu Deni ngasih contohnya ini pelatihan kuliner nih awalnya. Pempek dan martabak. Sorry. Aku juga ngelihat gambarnya juga tertarik, Pak. Ya, jadi tadi Bu Deni sudah menyampaikan secara detail beberapa contoh gitu ya yang disediakan oleh program kartu prakerja, dan memang yang membedakan itu pertama ada sertifikat, yang kedua bisa interaktif apakah langsung atau juga mekanisme feedback. Sebelumnya tadi kita sudah dengar dari Pak Rudi bahwa pemerintah sekarang ini kita responsif dan adaptif, artinya kita selalu setiap program pemerintah itu menerima masukan dari publik, apalagi lembaga seperti KPK, dan itu sudah kita respon. Tadi sudah disampaikan juga kita membentuk tim teknis, dan ini proses perbaikan, kemudian juga Permen Code 3 tahun 2020. Nah, untuk sambil menunggu